serahkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku rindu melekat. Yesus, ku
Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kembali boleh beribadah hari ini. Saya percaya 1 minggu kita lewati dengan banyak perkara, banyak hal yang kita boleh lalui bersama dengan Tuhan. Hari ini kembali bersama dengan setiap orang percaya kita memuji Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Tidak terasa minggu lepas minggu kita sudah ada di minggu kedua, kembali di bulan yang kedua. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan selalu tinggal tetap bagi orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu boleh salam kiri kanan depan belakang dulu. Bilang Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Haleluya. 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 Saudaraku terkasih, kita ada karena penyertaan Tuhan. Kita ada karena pemeliharaan Tuhan. Dan kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi ini sama-sama kembali datang memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dan kami tahu sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, penyertaan Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Biarlah pagi ini setiap kami yang beribadah, baik secara online maupun onsite, kami semua tetap mengerti dan memahami dan serta mengenal akan pribadi-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kekasih Tuhan, saya ajak kita buka kedua tangan sama-sama pagi hari ini. Ayo 1-2 menit ke depan naikkan syukur kepada Dia. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaannya yang sempurna. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat karya-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna. Oh ya Tuhan, Engkau selalu baik, selalu nyata penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Dari hati yang mengasihi Engkau, pagi hari ini kami memuji Engkau. Pagi hari ini kami berkata syukur di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau nyata dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Mari pribadi lepas pribadi pagi ini, di tempat ini, di rumah-rumah, dalam anugerah Tuhan, terus nyatakan syukur kepada Dia. Kami mengangkat hati kami mengangkat suara kami, menyanyikan kebaikan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh ya na-na-na-na-ne. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Amin Tuhan Yesus. Hadirmu di hidupku, itu yang terutama bagi setiap kami. Sekali lagi bersama katakan penyertaanmu Tuhan Yesus. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu ya Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu ya Tuhan Yesus, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus. Oh, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan. Bapak Ibu Saudara sendiri gereja Tuhan, katakan di hadapan Allah pagi ini. Oh, anugerahmu ya Tuhan Yesus. Kami ada karena anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan. Oh ya Tuhan, haleluya. Oh,
karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Angkat tangan kita, mari sembah Dia, kekasih Tuhan, tanda kasih kepada Dia. Oh, kami sembah Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Di tempat ini, di rumah-rumah, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Saya mengajak gereja Tuhan bangkit berdiri bersama-sama pagi ini, saudara. Ya Tuhan, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, oh, tak pernah habis Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Haleluya. Sa
Kami memberikan tepuk tangan kami, tanda percaya kami, tanda iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi semua karena anugerah Tuhan. Kami ada. Kami percaya Tuhan, Kau yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mengasihi Dia, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju lihat kiri kanan dengan senyum saja, katakan Allah kita dahsyat. Allah kita hebat, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya.
terpanjang bagi nama Dia, saudara. Lihat kiri kanan, kasih tos, bilang Allah kita hebatnya tiada tara. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Haleluya. Sebab ku tahu kau besar. Katakan Yesus Tuhan. Yesus jaminan hidupku. Bertepuk tangan bersama-sama saudara semua. Haleluya. Oh ya. Jalan bersama Tuhan. Jalan bersama. Tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatan, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Bapak Ibu di rumah-rumah dan di tempat ini, mari kau sendiri katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Tak akan ku gentar, kasih tahu kiri kananmu. Sebab ada apa saudara? Jalani kehidupan. Kau yuk sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus Tuhan. Haleluya. Oh ya. Yang percaya Yesus kekuatan, kita katakan amin saudara. Mari bersama-sama memuji Dia. Haleluya. Ya Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Dia buktikan kasih setianya. Tak akan ku takut, katakan. Sebab ku tahu kau besertaku. Bapak Ibu sendiri di tempat ini, di rumah-rumah, katakan kau Tuhan. Oh, kau kekuatan, panci keselamatan. Dia benteng hidup kita saudara. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus jaminan hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Sorakan haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi tanpa musik Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Kita duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu di rumah-rumah, saya percaya saat ini juga Tuhan ada bersama dengan engkau dan kau beribadah secara live streaming. Tetap membuka hati, memuji bersama-sama hari ini dan tetap meninggikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Saya ajak gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ambil waktu 1 menit, terus biarkan hati kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan dalam 1 menit ini, tetap merenungkan betapa Allah yang hidup senantiasa terus menuntun langkah kita sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu hari lepas hari, waktu yang berganti. Terus kami mau mengatakan di hadapan tahta-Mu bahwa biar setiap kami kedapatan selalu menaruh hati yang mengasihi Engkau dan menaruh hati yang tulus dalam menyertai Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari bersama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami Tuhan Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan, hatiku Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama kekasih Tuhan. Oh, firman-Mu
berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, ralabaya hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, memuji kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan sekali lagi. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rindu menikmati kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan kerinduan setiap kami. Bahwa setiap pribadi lepas pribadi rindu untuk diam di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu mengalir ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, damai sejahtera. Ada kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Bahkan kami tahu di dalam hadirat-Mu ada perkara-perkara ajaib. Perkara yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, yang tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sementara firman boleh kami sampaikan, kami percaya kasih dan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kau baik dan sungguh teramat baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah sering mendengar tentang kasih agape. Memang ini adalah satu tema yang kita tahu di GBI Patuha. Ya. Sudah berminggu-minggu sejak kita memasuki tahun 2026 agape terus diperdengarkan bagi kita. Dan memang kasih agape adalah kasih yang sangat luar biasa. Dia kasih agape adalah kasih yang sempurna dan tidak ada syarat apapun. Ini adalah merupakan satu kasih anugerah serta berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini pagi ini saya akan coba membawakan satu tema masih tentang di dalam agape, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Nah saudara Bapak Ibu, ini yang dipertanyakan oleh Yesus kepada Simon Petrus, tentunya kepada murid-muridnya. Apakah engkau mengasihi aku? Bahkan ini sudah disampaikan 3 kali. Ya. Nah, untuk itu mari kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 17. Yuk. Itu terlalu kecil. Kita baca ini sama-sama ya. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Bapak Ibu, sejak memasuki tahun 2026, ayat ini terus dibacakan, ya. Dan yang saya bisa ambil di dalam ayat-ayat ini ada beberapa peristiwa, ya. Peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah perjumpaan atau pertemuan. Yang kedua adalah kembali kepada profesi lama. Peristiwa yang mengingatkan Petrus. Keempat, Yesus memanggil kembali. Dan yang kelima adalah pesan Tuhan bagi kita semua. Nah, yang pertama pertemuan atau perjumpaan. Ini merupakan satu pertemuan antara Yesus dengan Simon Petrus di tepi danau Tiberias. Dan beberapa hari sebelumnya, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Yesus melawat murid-muridnya. Nah, seharusnya pertemuan ini adalah merupakan satu pertemuan yang bisa melepaskan kerinduan antara murid dengan gurunya. Saling melepaskan satu kerinduan karena beberapa hari mereka sudah tidak bertemu. Bahkan di mana hari-hari sebelumnya terjadi suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dan juga mengharukan, di mana Yesus ditangkap, disiksa dan juga dia mati di atas kayu salib. Ini merupakan satu pertemuan yang bisa melepaskan kerinduan mereka karena sudah beberapa hari mereka tidak bertemu dengan Yesus. Dan itu adalah suatu momen di mana Yesus sudah bangkit dan mengunjungi murid-muridnya. Nah, di dalam perjumpaan ini kenapa Tuhan Yesus mengunjungi mereka? Karena profesi murid-muridnya, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka yang tadinya penjala ikan, kemudian mereka ikut Yesus menjadi penjala manusia. Tapi satu peristiwa yang luar biasa, satu proses yang luar biasa, mereka bisa kembali menjadi profesi yang lama, yaitu menjadi penjala ikan. Nah saudara, saya mau tanya, apakah bisa seseorang dari seorang anak atau seorang pengikut Kristus yang setia, tiba-tiba dia berbalik kepada kehidupan yang lama? Itu bisa terjadi. Saya pun juga bisa terjadi. Kenapa kita harus bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya karena adalah kekurangan agape. Sudah tidak ada lagi kasih agape di dalam hidup kita. Begitu ada masalah persoalan, kita sudah lupa dengan agape, dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga dia bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Dan inilah yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melihat peristiwa yang luar biasa ketika dia melihat Yesus ditangkap dan mati di atas kayu salib. Mereka sudah kehilangan harapannya. Akhirnya dia kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, pada waktu itu di Tiberias, di danau Tiberias, ya Tuhan Yesus berdiri. Dia melihat dan menanti-nantikan murid-muridnya. Murid-muridnya sesudah menangkap ikan, dia mengatakan bahwa tidak satu pun ikan yang diperoleh. Dan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk melepaskan jangkar atau jala, ya bukan jangkar maaf, jala di sebelah kanan. Pada waktu adalah sudah waktunya sudah siang, sesuatu hal yang tidak mungkin mereka bisa mendapatkan ikan. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Amin. Begitu dia melemparkan jalannya di sebelah kanan dan ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi, mujizat. Mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Sehingga mereka kesusahan untuk mengangkat jala mereka. Nah, seharusnya peristiwa ini sesudah Yesus bangkit dan mengunjung mereka, mereka diperintahkan untuk melemparkan jala di sebelah kanan dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Itu merupakan satu peringatan buat mereka bahwa 3 tahun sebelum mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka pun sudah mengalami hal yang sama. Ketika mereka masih menjala ikan, mereka sepanjang malam dan tidak pulang, tidak mendapatkan apa-apa dan bertemu dengan Yesus. Yesus memerintahkan kepada mereka untuk melemparkan jalannya di tempat yang dalam, di tempatnya di sebelah kanannya, dan mereka mendapatkan ikan yang sama, ikan yang luar biasa banyaknya. Dan itulah seharusnya di mana mereka sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan ikan banyak, mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang terjadi sesudah Yesus bangkit. Dan selama 3 tahun sebelumnya, mereka pun mendapatkan hal yang sama. Ya, ini merupakan satu pengingat untuk mereka bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Mereka mendapatkan ikan yang banyak atas perintah Tuhan. Mereka punya ketaatan sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, saudara, tetapi inilah yang membuat peristiwa yang mengingatkan Petrus ya, sehingga mereka benar-benar bahwa ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, Yesus memanggil mereka kembali. Nah, peristiwa ini adalah satu peristiwa di mana Yesus dengan cara Yesus untuk memanggil kembali murid-muridnya, khususnya untuk Simon Petrus. Dia kembali dia bisa kembali mengikut Yesus. Dan memang beberapa waktu terakhir bagi Simon Petrus itu adalah merupakan satu hal yang penuh dengan kegalauan. Mau berbuat apa lagi? Yesus sudah enggak ada. Hatinya dengan tidak punya pengharapan. Tapi Yesus tahu, Yesus datang kepada Petrus dengan cara untuk dia memanggil, untuk dia kembali percaya untuk mengikut Tuhan. Nah, dengan cara Tuhan yang luar biasa, setelah selesai makan bersama, Yesus secara pribadi bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari pada semua itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan kepada Petrus. Bukan pertanyaan yang biasa. Ya. Dia menanyakan kepada Simon Petrus, apakah masih ada komitmen untuk mengasihi Tuhan? Apakah masih ada agape yang bisa diberikan kepada Tuhan? Nah, ini hal yang luar biasa. Kasih yang Tuhan sudah pernah berikan kepada Petrus. Tentunya kalau kita sudah mengasihi orang dan orang itu lupa dengan apa yang sudah pernah kita kasihi, tentu kita berpikir 2 kali untuk memberikan kasih kepada mereka. Tetapi kasih Yesus tetap adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang tidak ada syaratnya. Dia tetap sekali mengasihi, terus mengasihi. Dia datang kepada Petrus agar Petrus kembali untuk mengikuti dia, untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hal ini merupakan satu pesan bagi kita. Hari-hari ini Tuhan akan terus memberikan pesan ini agar kita bisa mengintrospeksi diri kita kembali. Apakah kita masih ada kasih sama Tuhan? Apakah kita bisa lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan?
Nah Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah saatnya untuk kita bisa kembali untuk mengintrospeksi diri kita. Untuk kembali membangkitkan kasih Allah yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam merespon dari pesan-pesan Tuhan ini. Yang itu yang pertama adalah kita memiliki dasar pengiringan atau dasar pelayanan yang benar. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Nah saudara, ada banyak orang ketika ditanya apa dasarnya untuk mengiring Yesus. Apa dasarnya kita untuk percaya sama Yesus? Apa dasarnya kita untuk bisa melayani Tuhan? Bapak Ibu, seringkali ada banyak orang bertanya, menjawab, apa dasarnya engkau mengikuti Tuhan? Apa dasarnya engkau melayani Tuhan? Seringkali mereka menjawab, aku ingin memajukan gereja ini. Aku ingin supaya bisa membantu memperbesar kerajaan surga di tempat ini. Aku ingin supaya bisa menolong orang-orang atau jemaat-jemaat yang bermasalah. Jawaban-jawaban ini adalah hal-hal yang luar biasa. Aku ingin menjadi penyanyi, menjadi WL, pemain musik. Tentunya, kalau semua pelayanan ini didasari dengan tidak ada agape dalam hidup kita. Kekurangan kasih kepada Tuhan. Hanya meluapkan emosi, hanya menyampaikan dengan keinginan-keinginan tanpa didasari kasih agape kepada Tuhan, maka ketika ada proses itu bisa saja hangus dan kita bisa berubah. Oleh karena itu, biarlah apa yang kita layani di tempat ini, kalau kita menjadi seorang penyanyi, singer, WL, pelayan Tuhan atau pengikut Tuhan, pengiring Tuhan, dasarnya adalah harus kita memiliki kasih yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena apabila motif yang benar, motivasi yang benar dan tidak memiliki agape, maksudnya motivasi yang benar untuk melayani Tuhan di tempat ini, tetapi tidak memiliki dasari agape yang kuat, yang cukup, maka itu akan membuat kita bisa berubah dan kita akan kembali kepada kehidupan kita yang lama, ya. Kita percaya seorang Petrus, dia adalah seorang yang begitu menggebu-gebu dalam mengikuti Tuhan. Petrus adalah orang yang meyakini bahwa dia adalah punya kemampuan untuk mengikuti Tuhan. Kita lihat di dalam cerita-cerita dari seorang Petrus, dia mengatakan bahwa dia kalau bertindak, dia tidak tanpa pikir lebih dulu. Dia bertindak dan bertindak. Karena dia merasa yakin dengan kemampuannya. Dia mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan secara luar biasa. Ya. Dia membela Tuhan begitu luar biasa. Terjadi pada waktu di Getsemani, Yesus ditangkap. Dia langsung mengeluarkan pedangnya untuk memotong telinga tentara, prajurit. Itu adalah tindakan spontanitas dari seorang Petrus. Tetapi kasih pelayanan yang menggebu-gebu tanpa didasari agape yang kuat, itu merupakan satu
hal yang bisa menggagalkan pelayanan dia kepada Tuhan. Begitu dia melihat Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, ini merupakan satu hal penyesalan di dalam kehidupan seorang Petrus, sehingga dia hidupnya benar-benar merasa galau dan tidak punya pengharapan. Tapi Yesus adalah Yesus yang baik, kasih-Nya adalah sempurna, dia tetap mengasihi Petrus. Amin. Nah, poin yang kedua, yaitu memiliki kesadaran bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kembali kepada kita. Saya baca ayatnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Tuhan ingin yang lebih jelas dari pengakuan jawaban dari seorang Petrus. Apakah dia masih memiliki agape untuk mengasihi Tuhan? Ini yang Tuhan pertanyakan. Nah, saudara, bagi ukuran atau standar umum di dalam dunia pelayanan, perbuatan menyangkal Yesus itu adalah merupakan satu kesalahan atau kegagalan yang fatal, ya. Yesus menanyakan bukan hanya sekali, sampai 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Nah, kenapa dia menyangkal Yesus? Dia merasa khawatir. Kalau orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang dari murid Yesus, maka hal yang sama yang dialami Yesus, dia juga akan mengalami. Itulah yang membuat dia menyangkal Yesus. Sehingga Petrus sempat merasa dirinya tidak menjadi orang berguna lagi, tidak layak untuk menerima mengasihi Yesus. Kalau semangat yang luar biasa tanpa didasari kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu akan menjadi satu hal yang kesalahan yang fatal. Nah, dalam khotbah saya pagi hari ini ada pesan Tuhan, ya, untuk mengingatkan saudara dan saya. Ini bukan memberitakan tentang keburukan atau kegagalan dari seorang Simon. Namun ini ditunjukkan kepada setiap kita, ya, bahwa sangat mungkin kita semua berada di posisi seperti Simon Petrus. Ada sesuatu mungkin tanpa ada dasar yang kuat dalam hidup kita, kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang lama. Dari mana kita berada, dari mana asal kita berada. Kalau ada kekecewaan, pasti kita akan ke sana. Betul. Oleh karena itu mari, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin hari kita semakin lengket dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari hari-hari ini pergunakan dengan bijaksana, mengatur waktu kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan adalah satu perkara yang
kita akan mendapatkan perkara-perkara yang tidak bisa kita peroleh di dunia ini. Ya. Damai sejahtera, sukacita, segala apa yang menjadi kerinduan kebutuhan kita, itu semua ada di dalam hadirat Tuhan. Mujizat ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kesembuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu mari hari-hari yang kita banyak meluangkan waktu untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, jangan pernah berpikir bahwa diam di dalam hadirat Tuhan kita dari pagi sampai siang, sore, berlutut dan berdoa terus. Tidak seperti itu saudara. Dimanapun kita masih bisa untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Selalu ada penyembahan. Kemanapun kita pergi dalam perjalanan, kita bisa memuji Tuhan. Amin. Saya undang para pemain musik. Oleh karena itu mari, lewat hadirat Tuhan, ini menjadikan satu prioritas buat kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Di dalam Markus, tidak ditayangkan, nanti tolong Pak Ilwan ditayangkan saat Markus 1 ayat yang ke-35 ya. Yesus begitu sibuknya setiap hari. Setiap hari dia berkeliling ke desa-desa untuk mengabarkan Injil keselamatan. Setiap hari dia mengunjungi orang-orang yang sakit untuk bisa disembuhkan. Itu kesibukan Yesus yang luar biasa dari pagi sampai sore. Tetapi ada satu hal yang Yesus lakukan, yaitu di dalam Markus 1 ayat yang 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini adalah yang diprioritaskan Tuhan. Yesus mau sesibuk apapun dia tetap memprioritaskan untuk hubungannya dengan Bapa di surga. Nah ini menjadi suatu pesan buat kita semua hari-hari ini untuk kita meluangkan waktu untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Kuralabaya sidia. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadirat-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari Bapak, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa ini keluar dari setiap hati kita, bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mencintai Yesus. Kita yang senantiasa rindu untuk selalu diam di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup pribadi lepas pribadi, untuk membawa kita untuk semakin hari semakin merindukan untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Hidupku ku mengasihi, ini kerinduan kami Bapa. Suralabaya sandarala, bawa kami Tuhan diam di dalam hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, segenap hidupku
ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadiratmu. Katakan sekali lagi, genap hidup kami mengasihimu, ya Yesus. Bawa kami Tuhan, sekali lagi katakan, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadiratmu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan kasih-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Mampukan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Biarlah menjadikan Engkau prioritas yang utama dalam hidup kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Tetaplah tinggal dalam hidup kami. Tetaplah berkuasa dan berdaulat atas seluruh hidup kami.
Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan. Mungkin beberapa hari yang lalu kami kembali kepada profesi kami yang lama Tuhan. Kami sudah lupa dengan kasih-Mu. Kami sudah tidak lagi mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi mari pagi hari ini Tuhan, ya Roh Kudus, mampukan setiap kami. Kami boleh memiliki agape, kasih yang sungguh-sungguh, mengutamakan dan memprioritaskan Engkau dari apapun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sangat percaya kuasa dan kasih-Mu akan terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kau memberkati mereka Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah dihiburkan, yang tidak ada lagi pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit pun Engkau menyembuhkan mereka dengan ajaib. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu terus menyertai kami. Kemanapun dan dimanapun kami berada, hadirat-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, Saudara. Ya, terima kasih pada Bapak Pendeta Pipin. Bapak Ibu, kita akan mengikuti beberapa informasi seputar Patuha yang akan ditayangkan lewat Patuha News. Saya persilakan. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. Shalom jemaat terkasih, senang sekali saya Fiska Lestari kembali dapat menyapa saudara di minggu ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dan kami rindu saudara untuk dapat hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Mari kita sama-sama menyaksikan informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. Halo Bapak Ibu saudara terkasih, 2026 kembali kami menyapa Anda dari Departemen Pengajaran akan membawa dua kabar sukacita bagi kita semua. Yang pertama, bahwa di tahun ini kita akan membuka kelas pendalaman Alkitab untuk kelas berakar, yaitu kelas dasar dan kelas yang pertama, di mana tahun 2025 yang lalu kita telah mengadakan angkatan pertama untuk kelas berakar. Kabar sukacita yang kedua adalah kita membuka kelas bertumbuh. Kelas ini dikhususkan bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas berakar, yaitu Anda yang ada pada angkatan tahun yang lalu, dan pastikan Anda kembali ada di kelas ini untuk melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Kami mengajak serta Bapak Ibu Saudara, untuk Anda yang belum pernah ikut dalam kelas berakar, mendaftarkan diri Anda, dan bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas berakar dan melanjutkan kelas bertumbuh, juga mendaftarkan diri Anda. Daftarkan diri Anda pada nomor yang tertera di layar Anda. Pendaftaran hanya akan dibuka untuk 2 minggu, dan pertemuan kita bersama-sama untuk kelas berakar dan bertumbuh akan diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 12 siang bertempat di ruang ibadah GBI Patuha. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara, dan mari bersama-sama kita mengenal Tuhan lewat pendalaman Alkitab, mengenal Dia lebih dalam kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy. Untuk persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja
atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Sing the song forever to the Lamb. Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Menara doa malam akan diadakan pada hari Senin pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari saudara kita bersehati bersama berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya pada Tuhan. Menara doa GBI Patuha diadakan setiap hari Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang dilakukan secara onsite. Mari saudara, luangkan waktu Anda untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui menara doa ini. Wanita Betel Indonesia Patuha yang dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari kaum wanita, kita bersekutu bersama membangun komunitas yang saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ibadah Raya Jemaat GB Patuha dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat Tuhan, pilihlah waktu yang tepat bagi Anda untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, dan sampai jumpa minggu depan. Your name stands above them all. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. Stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Sekian Patuha News minggu ini. Saya Fiska Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap sehat dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau sangat baik. Kehadiran-Mu membawa sukacita bagi kami semua Tuhan. Yesus luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau yang mengurapi ibadah kami pada pagi hari ini. Sukacita penuh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Pak Pipin, yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini ketika menyampaikan kebenaran akan firman-Mu dengan segala kesederhanaannya. Terus Engkau Allah pakai. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu ini juga sebagai koordinator Tuhan. Terus Tuhan Engkau berkati. Berkati Ibu Yeti yang juga sebagai ketua WBI Tuhan. Terus Engkau Allah memakai hamba-hamba-Mu ini sebagai alat-Mu yang luar biasa. Berkati keluarganya, berkati apapun yang didoakan, apapun yang dikerjakan. Biar semua itu berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, kami cintai. Tuhan sungguh luar biasa. Kami memiliki gembala yang luar biasa Tuhan, yang terus Engkau pakai, Engkau urapi. Terus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya urapan-Mu penuh atas hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk kesehatannya. Apapun yang didoakan, Tuhan pasti menjawab. Berkati juga wakil gembala kami Tuhan. Berkati juga ibu gembala. Berkati Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Oh haleluya Tuhan. Berkati juga Bapa, suami daripada ibu wakil gembala kami. Berkati. Bapa berkati pelayanan hari ini Bapa. Terus Engkau Allah pakai dengan segala jerih lelah mereka. Tidak akan pernah sia-sia. Terus Engkau berikan kesehatan Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa.
untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, apapun yang terjadi di negara kami ini, Engkau lebih tahu. Dan kami percaya rakyat Indonesia ini akan Engkau bawa terus Bapa. Engkau bawa mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk kota Bandung Tuhan, di mana kami berada. Kota ini adalah tempat tinggal kami Bapa. Kami pun beribadah di sini. Kesejahteraan kota Bandung adalah kesejahteraan kami. Berkati gubernur kami, berkati pemimpin kami semua Tuhan di negara ini. Terima kasih Bapa untuk jemaat yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka. Apapun yang mereka alami, Engkau Allah yang menyelidiki hati. Karena Engkau Allah yang meneguhkan hati, Roh-Mu yang kudus terus pimpin kami. Terima kasih untuk persembahan Bapa. Terus Engkau pakai persembahan ini memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu sebelum pulang menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah sukacita, kasih dari Bapa di surga dan kasih Yesus Kristus serta persekutuan yang manis melalui persekutuan kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.